sepanjang pembelajaran hari ini. Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kita semua. Sehingga mata pelajaran atau pelajaran nanti yang akan Bapak berikan hari ini dapat tertanam di dalam hati kita semua. Jadi sekarang kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita si Lili. Kepada Lili disilakan. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa dengan percaya dan kemungkinan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas kamu sudah membawa kami dari rumah perjalanan yang satu ke sekolah ini. Itu bukan dari kekuatan kami, melainkan hanya proses buat kami semua. Ya Tuhan, tolonglah juga teman-teman kami jika mereka dalam kemana-mana, jangan panggillah mereka dengan kekerasan, tetapi panggillah mereka dengan kelemah lembutanmu. Jika mereka dalam kesakitan, sembuhlah penyakit mereka. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menggunakan proses mata pelajaran kami. Berkatilah kami dalam hidup kami, semua kami bisa memahami pelajaran yang diberikan apa yang guru kami. Ya Tuhan, tolonglah teman-teman kami, berikanlah mereka kepintaran. Guru-guru kami, berikanlah mereka kesabaran dan keikhlasan. Tolong juga orang tua kami ke rumah yang kami tinggalkan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan banyak umur pada mereka. Iman pun mereka pada saat ini. Ya Tuhan, inilah doa anak yang sejak ini kami jadikan melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami si Lili. Mudah-mudahan hari ini Tuhan selalu menolong dan menyertai kita semua. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita untuk hari ini, apa dulu mengecek apakah kalian semua hadir atau tidak. Ya. Si FM, Hadir Pak. Grace, Hadir Pak. Jasa Berkat, Hadir Pak. Claudius, Hadir Pak. Ririn, Hadir Pak. Ambalus, Hadir Pak. Erna, Hadir Pak. Felikman, Hadir Pak. Firman Boy, Hadir Pak. Keisha, Hadir Pak. Leni, Hadir Pak. Lilis, Hadir Pak. Mas Leni, Hadir Pak. Niscaya, Hadir Pak. Samuel, Hadir Pak. Kristof. Hadir Pak. Bagus, hadir semua kan? Hadir. 17 orang kan? Iya. Baik, itu tandanya semua anak-anak hebat dan anak-anak pintar dapat menghargai itu orang Tua. tua. Itu kan salah satu wujud untuk menghargai orang tua, ya kan? Iya. Tua bersusah payah mencari kebutuhan kita. Sekarang mereka berada di ladang, di kebun. Nah, kamu pun duduk di sini. Nah, mereka bekerja untuk siapa? Untuk kita. Maka tanggung jawabmu apa? Sungguh-sungguh. Iya kan? Iya. Jangan sia-siakan apa yang menjadi harapan orang Tua. bagus. Jadi hari ini tidak ada yang tidak hadir, hadir semua. Itu salah satu wujud kecintaannya kepada Kita. orang tuanya. Kan begitu kan? Iya. Baik. Bagaimana untuk hari ini, siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Baik, sebelum kita memulaikan, Bapak minta guru kita menyanyikan satu lagu marginal yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tahu itu kan? Tahu. Boleh, beri semua. Dari Sabang sampai Merauke. 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil menyambut menjadi satu. Itulah
Kita ini anak siapa? Anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kita ini berbeda-beda, namun kita tetap satu. Iya kan? Iya. Jadi terima kasih untuk anak kami semua. Dan sekarang kita akan masuk pada belajar. Mau belajar? Mau. Benar? Yakin? Baik. Nah, pada minggu yang lalu kita akan telah mempelajari itu organ-organ tubuh manusia. Organ-organ tubuh manusia, iya kan? Iya. Organ-organ tubuh manusia itu terbagi dua secara umum, iya kan? Iya. Ada organ yang ada di luar dan ada juga organ tubuh manusia yang ada di dalam. Benar tidak? Nah, Papa tanya dulu sama kalian. Organ tubuh manusia yang di luar itu contohnya apa? Bagus, ya kan? Kulit, kaki, tangan, telinga, mulut, bukan? Benar mulut? Tidak. Yang di dalam apa? Bagus. Cepat dulu. Kalian ini ya. Itulah tandanya bahwa masih diingat pelajaran pada minggu yang itu semua organ-organ tubuh manusia yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Organ-organ tubuh itu saling bekerja sama. Sudah pernah menjalin kerja sama? Sudah. Kepada siapa? Kalau kita jalin kerja sama kepada teman, wujudnya apa? Bekerja supaya selesai. Itu dapat membuahkan hasil yang baik. Itu kalau kita jalin kerja sama. Tuh, begitulah juga dengan organ-organ tubuh ini. Organ tubuh kita ini mereka bekerja sama. Nah, begitu. Hasil dari kerja sama mereka terwujud itu menciptakan sistem organ tubuh manusia. Sistem organ tubuh manusia. Sistem organ tubuh manusia itu ada bermacam-macam. Contohnya sistem organ pernapasan, sistem organ pencernaan, sistem organ reproduksi, sistem peredaran darah dan lain-lain sebagainya. Itu hasil dari kerjasama organ-organ itu. Makanya kepada sesama pupuk yang namanya itu kerjasama. Organ-organ tubuh kita saja saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas ya salah satu sistem organ tubuh manusia itu adalah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan. Mau belajar sistem organ pencernaan? Mau. Benar? Ada yang tidak mau? Baik. Sebelum kita masuk di situ, sengaja sudah mempersiapkan ada satu lagu. Ya, ada satu lagu sistem pencernaan. Jadi sebelum kita masuk pada materi, ya sudah mempersiapkan satu lagu. Dan saya yakin lagu ini pasti anak-anak kami semua tahu. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya. Hari
Jadi sengaja Bapak siapkan lagu ini karena hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Bapak cari-cari tadi di Google biar lebih cepat mengerti. Nanti kalau sudah lagi kita mempelajari lebih dalam, dan Bapak yakin dan percaya bahwa lagu ini pasti kamu suka. Setia? Nah, siap belajar? Ya? Baik, sekarang sudah Bapak siapkan video pembelajaran hari ini, sistem organ pencernaan manusia, biar lebih dipahami, biar lebih detail dia. Sengaja sudah Bapak siapkan dalam bentuk video, dan Bapak harapkan anak-anak kami semua supaya dilihat, diamati, dan didengarkan baik. Siap? Bapak perhatikan ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin, langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Nah, enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus.
Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan di dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk menikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat menjaga sembelit. Makan dijaga teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, gimana videonya bagus? Itu adalah
Ya. kerongkongan, Ya. lambung, Ya. usus halus, Ah. usus besar, Ah. anus. Tepuk tangan. Hebat. Ya, itu adalah organ-organ pencernaan manusia. Mulut, kerongkongan, itu kan? Pintar sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu. Nah, sebelum di situ, kalau seandainya, ya kan? Kalau seandainya salah satu daripada organ pencernaan itu terganggu, nah kira-kira apa sih yang terjadi? Ya, si betan. Seperti kerongkongan, Pak. Ya, Ketika kita minum air, kita tidak bisa menelan, dan kita tidak bisa menelan makanan. bagus tepuk tangan. Luar biasa. Apabila misalnya kerongkongan terganggu, ya kan? Ya. Sakit, maka salah satu yang kita rasakan minuman maupun makanan yang mau masuk ke dalam lambung tidak bisa. Bagus, hebat sebutkan ya. Nah, tentu sekarang dengan video ini ya, kamu benar-benar mengetahui, kamu benar-benar memahami bagaimana itu sebenarnya sistem pencernaan manusia. Nah, bagaimana cara kita? Ya, bagaimana cara kita supaya pencernaan kita itu tetap sehat? Apa yang harus kita lakukan? Pak. Ya, 1. Makan banyak. ya, makan banyak. 2. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Iya, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Bagus. 3. Memperhatikan jam dan porsi makanan. Iya, memperhatikan jam makan. Ya, bagus. 4. Makan tidak tergesa-gesa. Bagus, tepuk tangan. Buat teman kita si Samuel. Iya kan? Makan tidak tergesa-gesa. Iya kan? Saya yakin dan percaya, apakah sudah pernah melakukan itu selama ini? Sudah? Ini karena terlambat bangun. Iya kan? Kita pagi-pagi itu ya tergesa-gesa. Ya, makanya tidak teratur lagi. Ya, yang penting sudah makan. Nah, itu kan salah satu penyebab organ pencernaan kita tidak sehat. Nah, apalagi yang dibilang Samuel tadi? Memakan makanan yang berserat. Makanan yang berserat itu sebenarnya apa? Ayo, bagus. Bagus itu sayur buah-buahan. Makan sayur di rumah? Makan buah-buahan? Itu salah satu menjaga supaya kesehatan organ pencernaan kita tetap sehat. Banyak minum air. Kebanyakan anak sekolah sekarang ya, sepele dia minum air. Ya, dia tidak tahu bahwa air itu adalah yang sangat diperlukan oleh tubuh. Yang sangat diperlukan oleh tubuh. Akibat daripada tidak banyak minum air, maka salah satu organ tubuh penting yang ada di bagian dalam tubuh rusak, yang namanya itu ginjal. Itu ya. Berolahraga dengan teratur, jaga pola makan. Bagus sekali Samuel. Ya, terkadang anak-anak sekarang sepele dia, ya, makan dia tidak teratur. Kadang kalau pagi tidak makan, ya, begitu juga kalau pulang tidak makan. Ya, besar keinginannya untuk main-main. Memang pada saat itu tidak terasa. Jadi lama kelamaan baru terasa. Ya, baru terasa. Makanya kalau pagi itu sebelum pergi ke sekolah harus makan. Makanya anak sekolah harus coba-coba bangun. Kalau setelah 5, biar semua ada
terlebih-lebih makanan itu. Ya. Boleh tinggal sepatu, boleh tinggal tas, yang penting makanan tidak boleh itu karena penting sekali bagi kebutuhan tuh. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Kalau misalnya kita mengabaikan itu, kesehatan organ pencernaan kita, ya, kira-kira apa yang sering terjadi yang kita rasakan ini? Saya Pak, Ya. malah kita kena penyakit diare. Kita kena penyakit itu karena terlambat makan. Banyak orang sekarang, silakan dulu tepuk tangan dulu ya. Banyak orang sekarang kena penyakit mah. Lambung itu ganggu. Itu akibat daripada pola makan yang tidak teratur. Ya. Apalagi itu kalau makanan kita tidak dijaga dengan baik-baik, sembarangan makan. Nah, tadi pada video ada tadi yang cuci tangan kan? Sebelum makan harus cuci tangan. Itu salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan makan. Waktu bumi itu ada yang panjang-panjang di sini. Tidak? Ada? Tidak. Yang panjang-panjang buku itu tidak terasa. Orang masuk di dalam kukumu, biarpun kamu sudah cuci tangan, pasti kuman-kuman yang ada di kukumu itu akan hinggap di makanan dan masuk ke mulutmu. Makanya kuku itu dibersihkan. Ya, dibersihkan. Dan sebelum makan harus cuci diare bagus. Itu sekarang salah satu penyakit yang kena anak-anak, diare sakit perut. Kalau tidak ditangani dengan bagus, bisa merebut nyawa, bisa mati secara tiba-tiba. Bisa mati, itu jangan diabaikan itu. Nah, jangan diabaikan. Nah, bagaimana Pak? Ngerti? Senang dengan pembelajaran ini? Bagus. Nah, sekarang ada Bapak kasih tugas. Mau tugas? Benar? Tugas yang Bapak kasih ini ada dua. Ada nanti saya kasih tugas kelompok dan nanti ada Bapak kasih tugas mandiri. Baik. Nah, jadi sebelum Bapak bagi itu tugas kelompoknya, LKPD-nya, ya per kelompok. Nah, sekarang ya silakan dulu bentuk kelompoknya masing. Jangan ribut, jangan berisik, angkat lidah dengan baik-baik. Itu juga dengan kerja
duluan. Ini silakan dikerjakan dengan baik-baik, berdiskusi dulu, ya, minta saran temannya, baru dimuat di dalam LKP. Jangan hanya bekerja sendiri-sendiri. Itu gunanya tugas kelompok, mengumpuk kerja sama. Nah, ini kelompok berapa tadi ini? 4. Ya, kerjakan dengan baik ya. Jangan berisik, ya, jangan banyak bicara. Ada kendala? Ada? Jangan berkelahi, ya. Berdiskusi dulu, nggak usah dulu bekerja sendiri-sendiri. Berdiskusi, apa ini? Apa ini tadi sesuai dengan pembelajaran kita tadi? Nah, begitu tadi. Nanti yang lebaran keduanya dijawab dengan baik. Gimana kamu bertiga? Ada kendala? Hah? Hanya sendiri. Kasih di atas dulu, berdiskusi dulu. Diselesaikan satu. Diselesaikan mana yang duluan dulu, apakah ada KPD ini, kalau KPD ini. Kalau ini maka komunikasi dulu. Nah, Anda hanya kerja sendiri-sendiri. Ada kendala? Ada? Tidak. Tidak ada kendala. Cepat ya. Kasih waktu 10 menit. Gimana? Bisa? Bisa? Sudah bisa. Bisa. Ada kendala? Diselesaikan dulu satu-satu. Sambung ya. Diselesaikan dulu satu-satu. Ini sudah. Nah, berdiskusi lah. Menurut kamu pilih, menurut kamu siapa? Ini pertanyaannya. Gimana? Begitu yang namanya kerja kelompok. Kamu kerja sendiri-sendiri. Beda nanti ada apa kasih juga nanti kerja mandiri kalian. Bahas dulu bersama-sama. Ini apa tadi ini, botak apa tadi ini tadi sesuai dengan yang kita lihat tujuan apa. Nomor 3 ada kendala?
kemudian kita di KPI yang kedua tadi kan ini pertanyaan asal dijelaskan sesuai tadi video yang sesuai tadi ya sama dengan berdasarkan ya. Ada kendala? Tidak.
Bagus. Kelompokan bagaimana? Sudah? Hah? Sudah. Sudah? Nah, jadi sekarang ya, sekarang Bapak minta supaya masing-masing kelompoknya yang mempresentasikan ke depan sesuai dengan hasil kelompoknya masing. Nah, jadi sekarang kita mulai ya untuk kelompok satu. Baik, silakan maju ke depan. Ya. Baik, sebagai hasil kerjasama kami dari kelompok 1, saya akan memberitahukan hasil atau pendapat kami dari tugas kelompok LKPD. Organ-organ pencernaan manusia: 1. Mulut, 2. kerongkongan, 3. lambung, 4. usus halus, 5. usus besar, dan 6. anus. Coba Bapak lihat. Coba bagaimana tadi itu? Bagaimana tadi? Ya. Yang pertama? Mulut, Iya. kerongkongan, Iya. lambung, Iya. usus halus, Iya. usus besar, Iya. dan anus. Bagus. Tepuk tangan. Tugas yang kedua. 1. Bagaimana jika salah satu organ pencernaan tersebut tidak ada atau terganggu atau tidak dapat bekerja seperti normal? Mulut, contoh. Jika mulut tidak ada, maka kita tidak bisa mengunyah makanan dan menelan minuman atau makanan lainnya. Bagus. Tepuk tangan. Ya. Nah, dari apa yang telah mereka kerjakan, ya sesuai dengan yang Bapak tugaskan. Nah, sekarang ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Kelompok apa ini? Ya, silakan berdiri. Siapa saja yang mengolah makanan di dalam tubuh, Siapa saja? Siapa yang mengolah makanan di dalam tubuh itu? Ya, coba dijawab. lambung. Makanan yang mengelola sistem pencernaan yang mengelola makanan di dalam tubuh adalah lambung. Lambung. Jadi makanan masuk melalui mulut, masuk melalui kerongkongan, dilewati kerongkongan, masuk ke lambung. Di situ lagi diolah. Bagus, sebentar. Baik, demikian untuk penampilan kelompok 1. Dan silakan ke belakang. Sekarang mari kita menyaksikan dan mendengarkan secara bersama-sama hasil kerja kelompok 2. Kepada kelompok 2, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih akan saya, dan saya akan membaca hasil diskusi kami dengan kelompok 2. LKPD. Organ-organ pencernaan manusia: 1. Mulut, 2. kerongkongan, 3. lambung, 4. usus halus, 5. usus besar, 6. anus. Iya, tepuk tangan. Benarkah itu? Benar. Bagus. Nah, tugas yang kedua. 1. Bagaimana salah satu organ pencernaan tersebut jika tidak ada atau terganggu atau tidak dapat bekerja seperti normal? Jawaban: seperti kerongkongan jika terganggu. Kita tidak bisa minum air dan makanan yang masuk
Ya, apabila misalnya kerongkongan kita, ya kan, sebagai saluran masuknya makanan ke dalam tubuh terganggu, maka salah satu yang kita rasakan, kita merasakan terganggu untuk minum dan makan. Bagus untuk kerongkongan. Nah, dari apa yang mereka sampaikan berdasarkan dengan hasil diskusinya, nah ada kira-kira yang ditanya Ada untuk berapa? kedua. Untuk 3. Iya. Organ apa yang mengunyah makanan? Yang mengunyah makanan organ yang mengunyah makanan adalah mulut. Organ yang mengunyah makanan, organ pencernaan manusia. Begitu maunya pertanyaannya kan? Nah, organ pencernaan manusia yang mengunyah makanan, iya kan? Tadi sudah dilihat di videonya kan? Pertama masuk melalui mulut, iya kan? Ya. Dikunyah di situ atas bantuan siapa? Gigi, baru ditelan, ditekan melalui kerongkongan, baru masuk ke bagus. Nah sekarang, ya silakan untuk belakang dulu ya. Ya mari kita siap. Sekarang mari kita saksikan hasil kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan ke depan. Sesuai kelompok 3, organ pencernaan manusia 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Coba sekali lagi, ya nggak usah tergesa-gesa seperti tadi, nggak usah tergesa-gesa kalau begitu. Kalau apa yang kita sampaikan juga harus hati, nggak usah tergesa-gesa, biar jelas. Nah sekali lagi coba. Organ pencernaan manusia. Ya, 1. Mulut, ya, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. apa yang kelima tadi? Usus besar, Usus besar, baru anus. ya. Tepuk tangan buat orang besar. Ya, silakan. Situasi yang kedua. 1. Bagaimana jika salah satu organ pencernaan tersebut tidak ada atau terganggu atau tidak dapat bekerja seperti normal? Jawaban: 1. Kita akan kena penyakit diare karena kita belum makan tepat waktu. Disitulah kita akan kena penyakit diare. Coba perhatikan
susah makan dan minum. Organ-organ pencernaan tadi ada berapa tadi kan? Ada? Kalau misalnya itu lambung terganggu, apa yang kita rasakan? Lambung itu sekarang sering terjadi. Ya. Lambung sekarang sering terjadi gangguan yang disebabkan itu keterlambatan makan. Keterlambatan makan. Kalau misalnya lambung saya sakit, apakah saya bisa banyak makan? Tidak. Nah, sekali lagi untuk kelompok 3, kalau mau jawab pertanyaan sekali lagi harus dibaca dengan harus dibaca dengan teliti, dipahami dulu, dianalisa dulu. Apa sih maksudnya pertanyaan ini? Ya, terima kasih. Sekali lagi teman. Nah, sekarang kita saksikan, kita dengarkan secara bersama-sama hasil kerja daripada kelompok 3 sudah, iya kan? Sekarang kelompok 4. Ya, silakan. Ini hasil dari kelompok kami. Ya. Organ-organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Ya, teman. Jawaban kedua, 1. Bagaimana jika salah satu organ pencernaan tersebut tidak ada atau terganggu atau tidak dapat bekerja seperti normal? Jawaban, jika salah satu organ pencernaan tersebut tidak ada, contohnya anus, kita tidak bisa membuang kotoran. Sekali lagi, kalau misalnya Jika salah satu organ pencernaan tersebut tidak ada, contohnya anus, kita tidak bisa membuang kotoran. ya tepat. Itu adalah salah satu organ pencernaan yang paling terakhir bagi manusia. Anus itu kalau diibaratkan dia dalam kendaraan adalah kanal pom, buangan asam, iya kan? Walaupun sehat makanan kita, sehat kerongkongan, ya kan? Sehat lambung, sehat usus, dia bekerja dengan baik. Kalau buangan kita, anus kita terganggu, di mana kita buang ampas tadi yang sesuai dengan di video? Di mana? Tidak ada salurannya kan? Kalau anus terganggu, maka kita juga mengalami kesakitan. Itu dijaga, makanya diharuskan itu harus makan buah, harus makan sayur, biar proses di dalam pencernaan dapat berjalan dengan baik, sehingga pada saat nanti pagi hari kita ke toilet, buangan besar kita dapat berjalan dengan baik. Bagus depan. Ada pertanyaan? Sama kelompok 4? Usus terdiri dari 3 macam, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Bagus. Usus 12 jari, usus kosong, usus usus 12 jari itu adalah tempat disimpannya sari-sari makanan yang telah dikelola oleh usus. Iya kan? Nah itu. Bagus. Nah, silakan pulang. Baik. Jadi sudah paham semua ya? Iya kan? Sudah paham semua kan? Mengenai sistem organ pencernaan manusia. Dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus besar, ke usus halus, masuk ke usus besar, baru masuk ke anus, ya kan? Nah, jadi itulah proses. Nah, bagaimana makanan yang kita makan itu dapat
lihat melalui video kan? Lihat melalui video. Ya, setelah dijelaskan tadi organ-organ itu pencernaan bagi manusia, maka dijelaskan juga bagaimana itu organ tersebut memproses, mencerna makanan hingga dia menjadi sumber energi. Ya, jadi sumber energi. Mulai dari mulut bekerja, dibantu oleh lidah, dibantu oleh gigi, ya, dikunyah, baru ditelan melalui kerongkongan. Ya, baru ditekan ke bawah masuk ke lambung, barulah di situ diolah, ya kan? Iya. Baru di situ diolah. Nah, jadi sekarang karena sudah selesai kita kerja kelompok, nah jadi Bapak sekarang berharap supaya kita kembali ke tempat masing-masing. Jadi kita semua pulang. Ya, cepat. Sudah? Sudah? Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan dan begitu juga dengan video yang telah dilihat. Nah, apa kira-kira yang ditanya? Nah, coba semuanya. Apa peran enzim dalam proses pencernaan? Sekali lagi coba berdiri. Apa peran enzim dalam proses pencernaan? Apa peran enzim di dalam proses pencernaan? Ada sih yang bisa menjawab, teman-teman? Ada? Coba dijawab. Salah tidak masalah. Sekarang kan kita belajar. Ya, jawab. Silakan duduk. Bagus. Pertanyaan yang paling tepat. Bisa dijawab, siapa? Apa peran enzim di dalam proses pencernaan? Tadi sudah dijelaskan melalui video. Kalau masih ingat, ayo. Ada? 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 Silvanus? Bisa? Salah tidak masalah. Kalau salah Bapak betulkan nanti. Ayo berdiri. Silvanus bisa? Ayo jawab. Kenapa malu? Si Lilis bisa? Jadi peran enzim, ya, peran enzim di dalam proses pencernaan makanan, dia berfungsi untuk memecah, ya, untuk memecah nutrisi di dalam makanan menjadi lebih kecil, ya, menjadi lebih kecil, ya, apa namanya itu kalau misalnya dipotong-potong. Yang menjadi sehingga diproses lebih lanjut dan nutrisi itu nanti berubah menjadi sumber energi. Makanya tubuh kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas setiap hari. Begitu. Oke? Jelas? Baik. Sekarang akan Bapak kasih tugas mandiri. Dan kerja ini, tugas ini harus dikerjakan
tuh. Anak-anak pintar semua, anak hebat. Ya kan? Udah? Ya. Bapak kumpulkan ya dari depan. Ya. Udah, yuk. Ya. Geser kan? Geser kan? Ya, ya bagus. Hebat. Siap ini si Kisah. Sini ayo. Udah. Hah? Cuci lagi. Udah. Udah bagus. Udah. Udah. Gimana? Udah. Udah. Nah. Mana udah? Udah. Udah. Proses gambling selesai. Lagi ini udah. Gimana? Udah. 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 Udah sini. Apa tadi ini udah? Udah. Bagus. Udah. Udah. Udah siap? Udah. Oke, bagus. Ini? Udah siap? Udah. Bagus. Udah siap? Sudah. Katakan dia dulu lagi nih. Hebat. Udah siap? Udah. Bagus. Satu lagi yang belum coba tadi. Udah siap? Sudah. Bagus. Siapa lagi? Udah? Udah, bagus. Udah? Bagus. Pintar semua ya. Dalam 2 menit bisa menyelesaikan soal di 3. Siapa lagi? Oh, yang itu udah. Udah, bagus. Kasih ya. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga diingat-ingat apa yang kurang lagi jelas hari ini. Silakan nanti diulang di rumah. Pada pertemuan berikutnya nanti silakan tanya kepada Bapak Guru. Ya, sistem pencernaan manusia itu mulai dari mulut, kerongkongan lambung hingga ke anus. Dan bagaimana cara menjaganya supaya dia tetap bekerja dengan baik, supaya tetap optimal. Tadi sudah berjelaskan ya kan? Ya. Cara menjaganya adalah jaga pola makan, makan dengan teratur, ya, makan buah, makan sayur, ya, banyak minum air, harus berolahraga. Kan begitu kan? Ya. Sehingga ya dia tetap bekerja dengan baik. Iya kan? Ya. Nah, jadi karena pembelajaran hari ini ya sudah selesai. Jadi saya mau bertanya dulu sama kalian, ya, dengan pembelajaran hari ini yang telah kita laksanakan mulai dari awal, saya tanya dulu, senang tidak? Senang tidak? Kenapa senang pada pembelajaran seperti begini? Karena pemutaran videonya tertarik. Karena videonya, ya, tertarik, ya. Yang tertarik di videonya apa sih? Ada gambar? Tidak hanya cerita kan? Tidak. Bagus. Nah, jadi karena waktu kita sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini dapat ditanam di dalam hati dan sebagai bekal untuk masa yang akan datang. Dan sebelum kita mengakhiri, tadi sudah kita mulai dengan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Dan karena sudah pembelajaran juga selesai, kuasa Tuhan telah menolong kita, menyertai kita dan alangkah juga baiknya
Ulang terus.